Sekarang tolong kamu dengerin aku baik-baik ya. Sekarang kamu tarik nafas, kamu harus tenang. Pokoknya jangan sampai kamu tunjukin ke kamera itu kalau kamu tuh tahu diikutin. Jangan kelihatan panik, jangan kelihatan takut. Pokoknya kamu harus bersikap kamu biasa aja. Kamu harus bersikap tenang. Fatan, gak lucu, kamu jangan bercanda deh. Ini kalau bukan kamu siapa? Aku takut. Fatan dari tadi tuh dia terus ngikutin aku. Ya aku juga nggak tahu siapa. Makanya ini sekarang kamu dengerin aku ya. Kamu sekarang keluar dari area kampus. Kamu coba ke parkiran kampus. Kamu coba perhatiin di sekeliling kamu. Ada orang yang mencurigakan nggak? Dan kalau bisa kamu coba lihat, kamu cek, perhatiin. Ada orang yang megang remote control drone nggak? Iya Fatan. Ya hati-hati ya. Pasti teleponan sama Fatan. Pasti kamu lagi pura-pura kuat padahal kamu takut kan, Sa? Kamu kira ada orang jahat yang mengintai kamu. Tapi lagi-lagi Fatan. Lu udah ngedoktrin pikiran istri gua. Lu udah bikin istri gua ngejauh dari gua dan ngambil dia dari sisi gua. Lu mau jadi pahlawan atau gimana sih, Tan? Kamu cuma milik aku, Sa. Milik aku seutuhnya. Mama. Ma, Pa, tolong segera bebaskan aku dari sini, Pa. Aku benar-benar gak tahan di sini. Rasanya bau, makanannya jorok. Aku benar-benar gak kuat, Pa, dari sini, Pa. Kamu dengar baik-baik. Kalau kamu mau diselamatin sama Papa, kamu harus lepaskan Fatan. Buka mata kamu lebar-lebar. Fatan cuma membawa penderitaan dalam hidup kamu selama ini. Kamu lihat sekarang, kamu masuk sel kan? Gara-gara kamu terlalu obsesi. Mengejar laki-laki yang jelas-jelas gak bisa kamu miliki. Lepasin dia. Bener kata papa kamu, lepasin Fatan. Teman mami banyak kok orang sosialita. Mereka punya anak laki-laki ganteng, lebih kaya, dan yang pasti mereka tuh sama levelnya kayak keluarga kita. Kamu harus move on. Oke, Pak. Ma, aku akan move on dan aku akan melepaskan Fatan. Asalkan aku bisa keluar dari sini. Dan setelah aku keluar dari sini, aku mau langsung healing. Aku gak kuat ada di sini, aku gak kuat. Bagus. Itu baru anak Papa. Tapi, Pak, gimana caranya ngeluarin aku dari sini? Nenek tua bangka itu punya rekaman aku, Pak. Punya rekaman aku ngaku. Dan itu kuat di mata polisi. Satu-satunya jalan untuk mematahkan bukti ini, biar Kansa sendiri yang akan menyampaikan pernyataan ke polisi. Kalau dia sudah ikhlas dan benar-benar memaafkan kamu. Kalau korban utama sudah mengajukan permohonan pencabutan laporan, polisi akan bisa meringankan, bahkan menutup kasus ini. Tapi gimana caranya bisa bikin si Kansa yang sok suci itu bisa bikin hatinya luluh? Dia itu diapit sama Fatan dan sama si nenek Inggit. Mereka itu kan benci banget sama kita. Gampang. Apa kalian lupa? Kansa butuh sampel darah Papa untuk tes DNA. Itu akan menjadi satu-satunya jalan buat Kansa
untuk membuktikan ke pengadilan agama. Kalau bukan karena darah papa, Kansa akan selamanya terikat pernikahan Rakanya dengan Emran. Dan papa akan membantah darah papa demi kebebasan kamu, nak. Kamu tenang aja. Darah papa akan dibayar dengan pencabutan laporan. Dan Kansa gak punya pilihan lain selain setuju. Kansa, gimana kamu udah di parkiran? Iya udah, Tan. Oke, terus gimana kamu udah perhatiin semuanya? Ada yang mencurigakan nggak? Ada yang orang yang lagi megang remote nggak? Nggak ada sih. Cuma ada orang ngobrol, terus ada mobil parkir aja. Hampir aja ketahuan gue. Udah sampai ketahuan permainan kita. Fatan, ini tiba-tiba drone-nya pergi ngejauh. Pergi gimana maksud kamu? Iya, aku nggak tahu, tapi tiba-tiba dia udah pergi, udah. Aku udah nggak bisa ngeliat lagi sekarang. Kayaknya orangnya tahu deh kalau aku lagi nyariin dia. Astagfirullahaladzim. Kalau dia bisa tiba-tiba sadar begini, artinya dia itu bukan orang yang sembarangan kan, Sa? Maksud kamu? Orang yang lagi ngintai kamu sekarang ini, orang yang profesional dan dia bahaya. Ya, terus sekarang aku harus gimana dong? Sebentar. Gini, Kanza. Kamu sekarang masuk lagi ke dalam kampus, ya? Kamu jangan keluar kampus dan kamu di sana tungguin aku. Aku langsung nyusulin kamu ke sana. Fatan, nggak usah. Ini kan drone-nya udah pergi sekarang. Ya, aku juga udah aman. Aku nggak harus balik ke kampus lagi. Terus kamu nggak usah kesini. Kamu pasti banyak kerjaan juga di rumah sakit. Kanza, ini kalau menurut aku pasti ulahnya Emran. Jujur aja ya, ini aku perhatiin ya. Sejak dia tahu kebenaran soal kamu itu bukan alasan kematiannya Aryani. Obsesinya dia ke kamu itu makin jadi, Kanza. Dan sekarang dia pasti nggak rela kalau kamu itu jauh dari pandangannya dia. Kalau Mas Emran, nggak mungkin Fatan dia ngelakuin hal memalukan kayak gini cuman buat mintai aku. Orang psikopat kayak dia itu bisa aja ngelakuin apa aja tuh bisa pasti. Please dong, tolong. Kamu sekarang nurut sama aku. Kamu percaya sama aku ya. Iya, Tan, aku masuk ke kampus. Oke. Dan please tolong telepon ini jangan kamu matiin dulu sebelum kamu aman. Oke? Iya. Oke, aku langsung ke sana. Iya. Senyum dong, senyum. Ih, Apa sih? Ih, ribet. Ah, jangan di sini yuk. Ayo dong, pose. Sih, singkirin Ayo dong. alatnya. Galak banget sih jadi cewek, Ih. ayo dong. Ribet sih. Ayo dong, manis. Apaan sih lo? Matiin itu drone-nya. Ribet banget sih. Nora. Ribet banget ini cowok, ih. Ribet deh. Ayo dong. Iya. Halo? Kanza? Permisi. Ngapain kamu? Kansa. Oh, kamu kenal sama saya? Berarti dari tadi kamu yang nerbangin drone ngikutin saya? Maaf ya Kansa. Habisnya kamu cantik banget sih. Alim, adem saya ngelihatnya. Saya kan ngefans. Makanya saya pantau kamu dari jauh.